Aku belum pernah ketemu gadis yang begitu kuat. Dia sudah memukul dua anak laki-laki ini. Menjadi gaya begini. Orang tua dari kedua anak ini datang dan marah. Si ayah ini minta maaf dengan jujur. Lalu mengantar tetangga. Sepertinya dia tidak marah. Anak perempuan dia menang bersemangat. Sudah menceritakan semua kejadian itu. Tapi hal ini membuat ayah mereka bersenang sekali. Saat ini, kedua anak perempuan ini sama sekali tidak tahu. Kejadian ini sudah mengubahkan kehidupan mereka. Mahathir adalah pemenang gulat tingkat nasional. Tapi karena hidup yang begitu susah, jadi dia harus pensiun lebih awal. Hal yang paling tersesal bagi dia yaitu tidak bisa memenangkan medali emas untuk negara. Jadi dia hanya bisa menitip harapan ini kepada anak laki-laki yang belum dilahirkan. Tapi dia tidak bisa bayangkan, istri dia melahirkan 4 anak perempuan. Melihat suami begitu kecewa, istri ini menyalahkan dirinya banyak. Tapi Mahathir bilang, dia sangat mencintai anak mereka. Tapi hanya anak laki-laki baru bisa meneruskan mimpi dia. Dia meletakkan semua pencapaian dia ke dalam kotak dan mau menyerah. Tapi tepat hari itu, pertunjukan yang mahir dari kedua anak perempuan dia sudah menghidupkan mimpi dia lagi. Ternyata anak perempuan masih bisa teruskan mimpi dia. Darah gulat di badan dia. Jadi dia sudah memutuskan akan membiarkan kedua anak perempuan dia belajar bermain gulat bersama dia. Istri dia jika tahu hal ini sudah membantah dengan keras. Karena dia belum pernah mendengar perempuan bisa belajar gulat. Tapi Mahathir sudah memutuskan. Pada jam 5 pagi, Mahathir membawa kedua anak makan pagi. Kue yang paling disukai. Dan bilang anak-anak dia makan sebanyak mungkin. Karena sejak hari ini, kedua anak ini tidak bisa makan makanan ini lagi. Setelah itu, setiap hari, jam 5 pagi, Mahathir membangunkan anak dia untuk melatih daya tahan. Kedua anak ini memakai pakaian laki-laki dan berlari di sawah. Memakai mesin ini untuk meningkatkan daya tahan. Mahathir mau membawa anaknya ke lapangan pelatihan untuk melatih. Tapi lagi dibantah. Jadi dia sudah membangun lapangan pelatihan sendiri. Lalu dia meminta keponakan laki-laki datang untuk melatih bersama kedua anaknya. Hari demi hari berlalu. Kedua anak perempuan ini memang capek. Jadi kedua anak ini mencari ayah mereka. Bilang lapangan ini terlalu kotor. Kepala mereka sudah ada kutu. Mahathir tidak bilang apa. Segera memanggil orang untuk mencukur rambut kedua anak. Harus tahu bahwa di India masa itu, cara ini tidak sama sekali belum diterima. Di jalan, kedua anak ini menjadi topik dan dikejek oleh orang-orang. Tidak hanya begitu, tetangga juga mulai mengkritik Mahathir. Mereka pikir dia sudah gila. Tapi hadapi kata-kata fitnah, Mahathir tetap tidak peduli. Tapi anak dia tidak bisa bertahan. Pandangan dari tetangga lagi. Kedua anak ini mulai melawan ayah. Ketika Mahathir masih tidur, kedua anak ini mengganti waktu di jam. Sampai saat Mahathir bangun, mereka berpura-pura melatih dengan rajin. Dan mengambil sempat dia tidak perhatikan. Merusakkan lampu juga. Meski sudah tahu semuanya, disebabkan oleh anak. Tapi Mahathir tidak menghukum anak dia. Sampai suatu hari, anak dia mengikuti pernikahan temannya. Setelah pesta selesai, kedua anak ini curhat sama teman mereka. Kesusahan yang sedang dialami. Dan ayah mereka sudah melakukan apa. Tapi teman mereka bilang, setidaknya ayah kalian masih pikir karena kalian. Sedangkan ayah aku hanya pikir, dia akan menjual aku untuk siapa? Lalu akan karena pria yang belum pernah ketemu. Melahirkan anak, melayani dia dan keluarga dia. Sedangkan ayah kalian, karena masa depan kalian, karena kehidupan kalian, sudah menghadapi hanya kata-kata yang buruk. Apakah kalian tidak merasa beruntung? Setelah mendengar, kedua anak ini memang menyadari hal itu. Akhirnya, mereka sudah memahami pikiran ayah mereka. Keesokan harinya, Mahathir bangun dan mau membangunkan anak. Menemukan kedua anak sudah bangun dari awal. Mulai dari hari itu, kedua anak ini tidak malas dan mengeluh lagi. Bahkan berusaha dengan keras. Bahkan waktu di kelas, masih melatih tangan. Tidak lama kemudian, kemampuan kedua anak sudah jauh bagus. Bahkan keponakan yang melatih bersama juga gagal. Sampai sini, Mahathir tahu bahwa ini waktu untuk kedua anak mengikuti lomba. Mahathir membawa kedua anak ke desa lain.
Tim penyelenggaraan mendengar peserta adalah perempuan. Mereka pikir inilah sempat untuk mencari uang. Setelah dikasih tahu dengan banyak lomba yang tidak ada yang mau mengikuti. Pada hari pertandingan ada banyak penonton. Tapi kebanyakan untuk melihat saja. Tidak ada yang percayai perempuan bisa menang. Bahkan wasit juga bilang, carilah lawan yang kamu mau dikalahkan. Tapi anak ini tidak memilih yang paling pendek. Tidak memilih yang paling kurus. Dia memilih yang paling kuat. Dalam 4 orang. Pertandingan dimulai. Geta menyerang dengan luat. Si cowok ini karena menghina lawan, jadi sedang dalam kondisi susah. Geta mengambil sempat ini. Mendorong jatuh lawan dia. Setelah lawannya berdiri lagi. Sudah lebih serius. Cowok ini tidak menghina Geta lagi. Tapi meski begitu, cowok ini masih didorong jatuh. Tapi karena kekuatan belum cukup, Geta tidak bisa mengalahkan cowok ini secara sempurna. Lalu, daya tahan Geta semakin turun. Cowok ini mengambil sempat lalu mengunci kaki kiri Geta. Punggung Geta sedang menyentuh tanah. Jadi Geta sudah gagal kali ini. Tapi dia sudah mendapatkan semua penghormatan dari penonton. Geta mengecewakan dan minta maaf ayah. Mahavir bilang tidak apa-apa. Geta pulang ke rumah dan tidak bisa tidur. Inilah pertama kali dia mau menang. Geta bangun dan bilang dengan ayah. Pertandingan berikutnya kapan ya? Pertandingan berikutnya. Geta sudah lebih kuat dan mahir. Dia mengalahkan banyak cowok. Menang banyak pertandingan. Cowok yang pernah mengalahkan Geta juga dikalahkan oleh Geta. Bahkan adiknya Babita juga menang. Hadiah yang didapatkan dari kedua anak dengan cepat menutupi dinding. Kata-kata yang mencuriga sudah diganti oleh tepukan. Tapi hal ini masih belum cukup bagi Mahavir. Dia mau anak dia lebih maju. Pertama, harus menangkan juara 1 di tingkat nasional. Untuk menyiapkan untuk lomba berikutnya. Mahavir berhenti pekerjaan dia. Karena tidak ada uang untuk membeli tikar pertandingan. Dia membawa semua selimut ke lantai atas. Membuat sebuah tikar sendiri. Di sini, Mahavir mengajar anak dia peraturan dan sistem nilai. Lewat waktu yang panjang, kedua anak sudah berkembang dengan cepat. Di pertandingan tingkat nasional, Geta melewati semua halangan. Bahkan lawan dia sangat kuat. Geta tidak pernah gagal. Dari kegagalan yang pertama, Geta sudah memenangkan juara 1. Beberapa tahun kemudian, Geta mengikuti lomba untuk orang dewasa. Tidak gelisah. Geta mendapatkan juara 1. Tapi kali ini, Geta mau pergi keluar kampung untuk belajar di Akademi Olahraga Nasional. Mahavir khawatir. Jadi sudah pergi bersama Geta. Tanpa diduga, pada hari yang pertama, pelatih ini sudah menyuruh para peserta melupakan semua gerakan yang salah di waktu lalu untuk mengikuti panduan dia. Membentuk diri kembali. Mahavir mencari pelatih. Bilang Geta diajar oleh Mahavir. Jadi dia berharap pelatih bisa mengajar dia dengan benar. Dan Geta pasti akan mendapatkan medali emas untuk India. Tapi hal ini membuat si pelatih marah. Geta, paha dan betis harus membuat sudut 90 derajat, 90. Siapa sudah mengajarkan kamu? Sekarang kamu bisa pergi. Untuk tidak mengganggu anak, Mahavir hanya bisa pergi. Tidak sama dengan cara melatih yang keras dari Mahavir. Pelatihan di sini memang mudah. Geta tidak bisa melawan kemalasan. Sudah semakin tidak fokus. Dia mulai menonton film, makan makanan yang pedas, dan membiarkan rambut semakin panjang. Dia menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak terkait sama pelatihan. Ketika Geta pulang ke rumah, dia menceritakan cerita di akademi dengan senang. Mahavir meski sudah melihat perubahan Geta, tapi dia tidak bilang apa. Hari itu, Geta melihat adik dia masih mengikuti metode yang diajar dari ayah. Jadi dia sudah bilang bahwa metode ini sudah lama. Jadi dia mengajar metode yang baru untuk adik. Tapi Mahavir tidak sengaja melihat. Dia mau Geta coba menunjukkan gerakan. Tapi 1 detik kemudian, Geta didorong jatuh. Seperti ini, Geta marah. Dia menyerang dengan gila untuk membuktikan mampu dia. Saat ini, kekuatan dia sedang di puncak. Tapi Mahavir sudah tua. Karena daya tahan tidak cukup. Jadi Mahavir sudah gagal. Inilah hal yang aku sudah belajar. Kesombongan dari Geta membuat adik dia tidak bisa bertahan lagi.
Dia bilang dengan Geta. Karena hal-hal yang sudah diajar dari ayah. Kita baru mempunyai kesuksesan hari ini. Apalagi bukan karena ayah sudah dikalah. Melainkan karena ayah sudah tua. Geta kembali ke akademi. Perwakilan tim gulat nasional mengikuti. Tapi berdasarkan skill yang sudah diajar. Bahkan di babak pertama, dia sudah gagal. Dan memang dikalahkan. Dan adik di samping dia. Mengikuti metode dari ayah. Sudah mendapatkan juara 1. Akhirnya, Babita sudah ke Akademi Olahraga Nasional. Tapi jika melihat Geta begitu nyaman, Babita tidak bisa paham. Mengingat kembali kali yang pertama Geta gagal. Dia tidak bisa tidur semalam. Tapi inilah lomba nasional. Dia sama sekali tidak kecewa. Geta bilang adiknya jangan banyak bilang. Dan bilang dia hanya gagal kali ini saja. Tapi sampai lomba di Jakarta. Dan di Istanbul. Geta juga gagal di babak pertama. Tampaknya diri dia tidak bisa keluarkan dari kutukan ini. Pelatih bilang sama Geta. Ini bukan kesalahan kamu. Ada orang yang tidak cocok untuk lomba dunia. Dengan kata-kata ini, Geta sudah paham. Jarak di antara pelatih dan ayah dia. Dengan dukungan dari adik. Akhirnya Geta menelpon ayah. Baik. Memaafkan aku. Geta melihat dia di kaca. Dan bertekad memotong rambutnya. Dia membuat hal ini. Untuk mencari dirinya kembali. Dia ke ruang pelatihan. Mereka melihat lalu tersenyum. Tapi pelatih menisunkan Geta. Tidak ada di tingkat berat 55 kg lagi. Dan harus di tingkat berat 51 kg. Ketika tahu hal ini, Mahathir memang marah. Dia bersiap untuk ke akademi. Dan dia akan mengajarkan anak dia. Tahu bahwa waktu pelatihan mulai dari jam 7. Mahathir bilang. Harus bertemu dengan dia pada jam 5. Iya, jam 5 tepat. Sejak hari itu. Kedua anak ini, dari pagi. Sudah mencari ayah untuk melatih. Mereka sepertinya kembali ke titik mulai. Mahathir juga mengajar banyak gerakan. Untuk Geta bisa ada di tingkat berat 55 kg. Mahathir akan menyiapkan makanan tambahan setiap hari. Tapi tidak begitu mudah. Mereka masih ditemukan oleh pelatih. Akademi tidak membolehkan Mahathir mengajar anak dia. Jika tidak, anak-anak ini akan diusir. Karena masa depan para anak. Mahathir hanya bisa setuju. Tapi lomba berikutnya sudah dekat. Untuk membantu anak mendapatkan juara 1. Mahathir mulai menonton banyak video pertandingan. Mahathir sudah menunjuk kekurangan anak dia. Dan juga menemukan kekurangan dari lawan. Tidak lama kemudian, lomba olahraga nasional dibuka. Hadapi lawan yang pertama. Mahathir menyuruh Geta menyerang terus-menerus. Sedangkan pelatih hanya mau Geta mempertahankan. Untungnya, Geta mengikuti panduan ayah dia. Sudah menang. Tapi pertandingan semifinal ini akan lebih susah. Lawan Geta sudah 2 kali menang juara dunia. Pelatih tidak mau Geta dikalahkan dengan parah. Jadi sudah menyuruh dia menyerang. Untuk mendapatkan nilai. Tapi di video pertandingan yang lalu dari lawan. Ayah menyuruh Geta harus mempertahankan. Karena jika lawan tidak bisa mendapatkan nilai. Akan marah dan membuat kesalahan. Pada saat itu, Geta akan mencari sempat untuk menyerang. Pertandingan dimulai. Geta mengikuti panduan dari ayah, terus mempertahankan. Kata dari Mahathir memang benar. Lawan ini karena sudah menyerang, tapi tidak berhasil. Jadi dia mulai mengunci tangan Geta. Inilah tindakan melanggar peraturan. Tapi Geta tidak marah. Dan masih mencari kekurangan dari lawan. Keduanya bertanding dengan serius, akhirnya hasil imbang. Jadi pertandingan akan diteruskan dengan cara. Keduanya memakai 1 koin. Untuk memutuskan pihak mana yang mempertahankan, yang lain akan menyerang. Sayangnya, Geta harus mempertahankan. Lawan dia memegang sebuah kaki. Jika bisa bertahan selama 30 detik, makanya akan menang. Geta bernafas yang dalam. Tanpa diduga, detik kemudian. Sudah dibawa naik oleh lawan. Tepat saat ini. Geta mengatur daya tahan di udara. Lalu mendarat dan mendapatkan nilai. Geta sudah menang. Meskipun sudah bisa ke semifinal. Tapi pelatih sangat marah. Karena Geta tidak mengikuti panduan dia. Benar. Jadi pelatih merasa tidak dihormati. Karena itu, sebelum pertandingan final mulai. Pelatih sudah menyuruh orang. Mengajak Mahathir ke sebuah kamar. Lalu mengunci.
Mahavir sudah coba banyak cara tapi tidak bisa keluar. Mau menelpon juga tidak bisa. Jadi dia hanya bisa berdoa untuk Geta saja. Kali ini Geta hanya bisa bersandar pada dirinya saja. Tapi lawan ini sudah mengalahkan Geta 2 kali. Tekanan ini memang keras. Di luar perkiraan. Di babak pertama, Geta sudah menyerang. Dan menang dengan nilai 5-1. Sampai babak yang kedua. Gerakan serang dari lawan memang kuat. Geta sudah kalah. Sudah mendapatkan nilai sebelumnya. Jadi lawan ini mau memperpelan pertandingan. Dan akhirnya menang di babak kedua. Saat ini, Geta melihat ke tempat duduk ayahnya. Dia memang membutuhkan saran dari ayah. Bisa kasih dia petunjuk. Sampai babak yang terakhir. Serangan dari lawan semakin keras. Geta hampir dikalahkan. Saat ini, sisa waktu hanya 22 detik. Nilai 1-5. Geta saat ini memang susah untuk menang. Tepat saat itu, Geta mengingat kembali gerakan yang telah diajar dari ayah. Dan bisa mendapatkan nilai 5. Geta mencari sempat. Gagal atau menang hanya dalam gerakan ini. Dan Geta sudah menang. Akhirnya dia sudah mendapatkan juara 1. Dan membuat hal yang luar biasa. Mahavir di dalam kamar dan mendengar lagu nasional India. Dia tahu bahwa akhirnya anak dia sudah mencapai mimpinya. Tepat saat ini, pintu dibuka. Mahavir bergegas berlari ke stadium. Melihat ayah. Geta langsung berlari ke tempat ayah. Melihat medal ini, Mahavir akhirnya bilang kalimat yang selalu ditunggu. Aku bangga karena kamu. Film berakhir di sini. Terima kasih. Film ini berdasarkan kisah nyata. Kalian bisa mencari tahu ya.